Baik, setelah kita mengetahui tentang arsitektur dan lapisan-lapisan apa saja yang ada di dalam cloud computing, kita perlu mengenal mengenal dulu karakteristik layanan komputasi awan. Jadi ada 5 esensial karakteristik atau karakteristik utama dari layanan cloud computing. Yang pertama ada on-demand self-service. Jadi, maksudnya adalah seorang pelanggan bisa secara langsung memesan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dimaksud adalah cloud computing itu sendiri seperti prosesor time dan kapasitas penyimpanan melalui control panel elektronis yang disediakan oleh penyedia cloud computing. Jadi tidak perlu adanya interaksi dengan personil customer service yang mungkin eh, apa layanan yang akan diberikan tuh akan memperlambat proses seperti itu. Jadi secara otomatis pengguna itu bisa langsung memesan sesuai kebutuhan. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu broad network access, yaitu layanan yang tersedia itu terhubung melalui jaringan broadband, terutama untuk dapat diakses secara memadai melalui jaringan internet. Yang ketiga yaitu resource pooling. Jadi penyedia layanan cloud itu memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan di satu atau berbagai lokasi data center yang terdiri dari sejumlah server dengan mekanisme multi-tenant. Nah, apa itu mekanisme multi-tenant? Mekanisme multi-tenant itu memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi digunakan secara bersama-sama oleh sejumlah user. Jadi bisa digunakan kolaborasi, di mana sumber daya tersebut baik yang berbentuk fisik maupun virtual bisa dialokasikan secara dinamis untuk kebutuhan pengguna atau pelanggan sesuai dengan permintaan, sehingga pelanggan tidak perlu tahu bagaimana dan dari mana permintaan akan sumber daya komputasinya itu dipenuhi oleh penyedia layanan. Yang penting apa? Yang penting adalah setiap permintaan dapat dipenuhi. Kemudian sumber daya komputasi ini meliputi media penyimpanan, memori, prosesor, broadband, dan mesin virtual. Karakteristik yang keempat yaitu rapid elasticity. Maksudnya adalah kapasitas komputasi yang disediakan dapat secara elastis dan cepat disediakan. Jadi baik itu dalam bentuk penambahan atau pengurangan kapasitas yang diperlukan. Ini ada kaitannya dengan tadi sifat paling mendasar dari cloud computing adalah skalabilitas, di mana pengguna itu bisa menambah atau mengurangi kapasitas. Yang kelima, yaitu yang terakhir, karakteristiknya adalah measured service, yaitu sumber daya cloud yang tersedia itu harus dapat diatur, kemudian dapat dioptimasi oleh penggunanya dengan suatu sistem pengukuran yang dapat mengukur penggunaan dari setiap sumber daya komputasi yang digunakan, sehingga jumlah sumber daya yang digunakan dapat secara transparan diukur. Dan hal ini akan menjadi dasar bagi pengguna atau user untuk membayar biaya penggunaan layanan. Jadi tidaknya cloud computing itu bisa diukur, bisa secara transparan bisa dibandingkan dengan harga segini mendapatkan fasilitas apa saja, mendapatkan kapasitas berapa. Nah, itu. Selanjutnya yaitu model penyebarannya atau deployment model. Ada empat, model penyebaran dari cloud computing. Yang pertama adalah private cloud, di mana ini infrastruktur bisnisnya biasanya terletak di belakang firewall. Jadi yang diakses melalui internet perusahaan melalui koneksi terenkripsi. Nah, kalau private cloud ini kan dioperasikan hanya untuk sebuah organisasi tertentu, kemudian pelanggan biasanya organisasi dengan skala yang besar dan mampu memiliki atau mengelola private cloud. Dan infrastruktur cloud ini bisa saja dikelola oleh organisasi pengguna atau oleh pihak ketiga. Nah, private cloud sendiri ini memiliki keuntungan signifikan
terutama pada bagian keamanan dan privasi. Itu ya, karena itu tadi, karena private cloud itu dikelola sendiri oleh perusahaan yang menerapkan. Tapi ada kerugiannya juga. Kerugiannya dari private cloud yaitu beberapa perusahaan. Jadi perusahaan itu harus bertanggung jawab untuk mengelola platform pengembangan dan aplikasi perangkat lunak mereka sendiri, sehingga biaya yang ditimbulkan dari itu menjadi jauh lebih tinggi karena ada biaya untuk membayar staf IT untuk melakukan perawatan private cloud itu. Kemudian deployment model yang kedua yaitu community cloud. Ini maksudnya adalah digunakan bersama-sama oleh beberapa organisasi yang memiliki kesamaan kepentingan, misalnya dari sisi misinya atau tingkat keamanan yang dibutuhkan dan lainnya. Jadi kalau community cloud ini merupakan pengembangan terbatas dari private cloud. Jadi ada di dalam bagian private cloud. Sama juga seperti private cloud, kalau infrastruktur community cloud ini bisa di-manage oleh salah satu dari organisasi itu, atau juga bisa dikelola atau di-manage oleh pihak ketiga. Model yang ketiga, ada yang namanya public cloud. Kalau public, itu diperuntukkan untuk umum oleh penyedia layanannya. Kemudian layanan disediakan oleh perusahaan penjual layanan cloud. Jadi kalau public cloud itu biasanya didasarkan pada instalasi perangkat keras, kemudian didistribusikan ke lokasi-lokasi ke seluruh negeri atau malah bisa jadi ke seluruh dunia. Public cloud ini dinilai sangat hemat karena pengguna atau penyewa itu hanya cukup membayar sumber daya komputer yang digunakan. Selain itu, bisnis tersebut atau penyewa memiliki akses ke infrastruktur komputer tercanggih tanpa harus membeli dan memperkerjakan staf IT untuk istilahnya untuk menginstal, kemudian melakukan pemeliharaan, ada kemudian maintenance dan lain sebagainya. Jadi kalau public cloud itu memang biayanya murah, sangat murah. Dan yang terakhir model hybrid cloud. Kalau hybrid ini infrastruktur cloud yang tersedia merupakan komposisi dari 2 atau lebih infrastruktur cloud. Biasanya kombinasi antara private dan public cloud. Jadi data sensitif itu misalkan mungkin seperti data pelanggan atau data keuangan sebuah organisasi itu merupakan data sensitif. Jadi mereka menyimpan atau perusahaan itu menyimpan data sensitif itu tetap berada di dalam private cloud, di mana standar keamanan jelas lebih tinggi dibandingkan dengan model cloud computing yang lain, sehingga operasi atau data-data lain yang tidak menggunakan data sensitif itu disimpan atau dilakukan operasinya itu di public cloud, di mana infrastruktur dapat berkembang untuk memenuhi permintaan dan bisa memenuhi biaya. Nah, contoh dari layanan hybrid cloud ini dari Microsoft misalkan, perusahaan A itu menyewa layanan dari Windows Azure. Jadi Windows Azure ini merupakan public cloud sebagai rumah yang bisa dipakai untuk aplikasi yang mereka buat. Tapi karena adanya undang-undang yang mengatur, yang berlaku, sehingga data nasabah dari perusahaan A itu tidak boleh disimpan di pihak ketiga atau di public cloud. Sehingga perusahaan A ini menyimpan data nasabah tadi di private cloud, sedangkan untuk data-data lainnya atau operasi-operasi lainnya dilakukan di dalam public cloud, seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam sistem kerja cloud computing. Ini secara sederhananya, jadi sistem cloud itu bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data, menyimpan data, seperti itu ya. Kemudian sistem ini memungkinkan pengguna untuk masuk dengan login ke internet
agar dapat mendapatkan akses untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Kemudian media penyimpanan data dan juga instruksi dari pengguna disimpan secara virtual sehingga pengguna itu tidak merasa terbebani dengan penggunaan memori atau tempat penyimpanan pada komputer pengguna. Jadi tidak ada penyimpanan data ataupun informasi secara internal. Kemudian instruksi-instruksi yang tadi kemudian melalui jaringan internet dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah instruksi diterima di server aplikasi, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan disajikan halaman yang telah diperbarui sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya. Itu sistem kerja dari cloud computing. Nah, sebagai contoh, lewat penggunaan Gmail, data di beberapa server diintegrasikan secara global tanpa kita harus mendownload software kan untuk menggunakannya. Jadi kita tidak perlu menginstal, mendownload aplikasi Gmail. Seperti itu. Nah, pengguna itu hanya memerlukan koneksi internet dan semua data dikelola langsung oleh Google. Jadi kita tidak perlu susah-susah mengelola apa yang namanya data sebanyak itu ya. Jadi langsung Google yang mengelola. Dan hal itu tidak akan membebani perangkat keras kita. Nah, semua instruksi akan terintegrasi secara langsung melalui sistem cloud menggunakan komputer yang terhubung ke internet. Oke, itu secara sederhana dari sistem kerja cloud computing. Oke, masuk ke kelebihan cloud computing dari yang sudah saya jelaskan, mungkin ada beberapa yang sudah saya sebutkan dan saya jelaskan. Kelebihannya sebetulnya ada banyak, ini hanya beberapa. Yang pertama adalah mudah diakses dan fleksibel, tapi mudah diakses di sini dalam arti jika kita mempunyai jaringan internet yang bagus. Gitu. Kemudian murah dan hemat, kalau penyimpanan mudah diatur, karena sifat dasarnya adalah skalabilitas, kita sebagai pengguna atau penyewa bisa menambah atau mengurangi kapasitas kebutuhan yang kita butuhkan. Kemudian layanan TI disediakan dengan cepat, adanya service level agreement. Nah, service level agreement ini merupakan seperti perjanjian penyedia cloud computing ini dapat melayani pengguna atau penyewa berapa persen seperti itu. Jadi misalkan SLA-nya adalah 90%, maka mereka menjamin bahwa kegagalan dari sistem atau dari cloud computing yang mereka sediakan itu hanyalah 10%. Kemudian kelebihannya adalah dinamis dan memenuhi tingkat keamanan dan kinerja yang tinggi. Kekurangannya, pasti ketika kita tidak ada koneksi internet, kita tidak bisa menggunakan yang namanya cloud computing. Kemudian yang kedua, kekurangannya itu tentang kualitas server cloud computing, sehingga kualitas ini menjadi salah satu pertimbangan terpenting sebelum kita memutuskan untuk menyediakan jasa penyedia server cloud computing. Ada resiko dari penerapan cloud computing. Yang pertama yaitu service level, di mana cloud provider atau penyedia cloud computing itu mungkin tidak bisa konsisten dengan performance atau kinerja dari aplikasi atau transaksi. Sehingga hal ini mengharuskan kita sebagai pengguna atau penyewa untuk memahami service level yang akan kita dapatkan mengenai transaction response time, kemudian data process protection, dan kecepatan data recovery. Resiko yang kedua yaitu tentang privacy. Karena cloud ini adalah pihak ketiga ya, karena pihak ketiga itu ya bisa dikatakan seperti orang lain atau perusahaan lain, kemungkinan data yang tersimpan di dalam cloud, data pengguna yang tersimpan di dalam cloud itu akan keluar atau dibaca oleh pihak ketiga ini atau penyedia cloud. Resiko yang ketiga itu tentang compliance. Jadi ini tentang regulasi dari bisnisnya. Diharapkan cloud service provider itu bisa menyamakan level compliance untuk menyimpan data di dalam cloud. Seperti itu. Dan kemudian ada data ownership,
Jadi apakah data pengguna itu masih menjadi milik pengguna seutuhnya. Begitu data data itu tersimpan di dalam cloud. Nah, seperti halnya ini contoh kasus seperti Facebook ya, yang mencoba untuk mengubah terms of use agreement. Jadi kalau data ownership mungkin beberapa atau banyak dari pengguna itu tidak membaca terms of use agreement sehingga mungkin menganggap bahwa Facebook itu melanggar, padahal tidak. Sebetulnya di situ sudah ada secara jelas Facebook itu menjelaskan bahwa kepemilikan data adalah milik Facebook. Jadi apapun yang terunggah atau yang tersimpan di dalam Facebook itu menjadi milik Facebook. Dan yang terakhir yaitu data mobility, yaitu apakah pengguna itu dapat melakukan sharing data di antara cloud service. Kemudian jika terjadi terminate cloud relationship, bagaimana pengguna itu mendapatkan datanya kembali, format apa yang akan digunakan, atau dapatkah pengguna itu bisa memastikan kopi dari datanya itu telah terhapus. Misalkan pengguna itu menghapus sebuah file, apakah sudah yakin file itu betul-betul terhapus? Bisa saja mungkin memang pengguna itu tahunya itu adalah fitur hapus, tapi bisa jadi datanya itu akan berpindah ke tempat lain. Itu yang pengguna atau kita tidak tahu. Terakhir, yaitu tentang contoh cloud computing. Ada banyak cloud computing yang mungkin kalian juga sering gunakan, itu contoh seperti email, kemudian data storage online, collaboration tools, virtual office. Kalau virtual office itu seperti Microsoft 365 itu yang secara online, itu termasuk virtual office. Jadi Microsoft itu menyediakan Word, PowerPoint, Excel secara online, secara virtual. Kemudian sosial media, kemudian e-learning, dan masih banyak contoh cloud computing. Oke, ini adalah pokok bahasan yang terakhir, yaitu tentang cloud computing. Jadi cloud computing itu pada dasarnya juga termasuk ke dalam bagian dari e-business. Ya. Setelah ini, kalian akan mendapatkan format proposal dari saya, format proposal untuk proyek aplikasi e-bisnis apa yang akan kalian buat sebagai final project. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.